Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Silpa Nadianti Nurosyaira. Untuk materi presentasi saya kali ini adalah Linux installation. Dan untuk cakupan materinya diantaranya pengenalan CLI dan GUI, metode instalasi, install Ubuntu server, install Ubuntu desktop, install Ubuntu CentOS, dan install Debian. Nah, masuk ke materi yang pertama dulu, itu pengenalan CLI dan GUI. CLI merupakan singkatan dari Command Line Interface, sementara GUI singkatan dari Graphical User Interface. Banyak tugas administratif dapat diselesaikan baik dari baris perintah atau CLI atau dari dalam aplikasi grafis GUI. Hampir selalu ada lebih banyak fleksibilitas dan kemampuan tambahan dalam pendekatan baris perintah atau CLI. Kelemahan dari baris perintah bagaimanapun adalah bahwa administrator mungkin lebih memiliki lebih banyak hal untuk diingat atau dicari ketika suatu tugas harus diselesaikan. Ada beberapa lingkungan desktop grafis yang digunakan di Linux. Contoh lingkungan desktop grafisnya itu ada GNOME, XFCE, dan lain-lain. Nah, ini untuk tampilan CLI dan GUI-nya. Nah, untuk ini CLI jadi latarnya hitam, terus cuma ada tulisannya doang, gak ada grafisnya. Berbeda dengan yang graphical user interface. Di sini bisa pakai kursor, terus ada grafisnya, ada gambar wallpapernya, lalu ada gambar icon aplikasinya juga. Jadi antara command line interface dan graphical user interface itu perbedaannya sangat jauh ya teman-teman. Nah, di sini untuk metode instalasi, nantinya dalam pembelajaran ke depan kita akan menggunakan Linux Ubuntu. Lalu, kamu perlu memutuskan teknik dan cara mana yang akan kamu gunakan dalam pengoperasian sistem operasi Linux. Baiknya kamu pilih sesuai dengan kondisi spek komputermu saat ini. Linux bisa kamu install dan coba dengan berbagai macam cara. Di antaranya, yang pertama ada Live CD, kedua virtualisasi dengan menggunakan virtual machine, VirtualBox atau VMware, yang ketiga dua boot. Jadi dalam satu komputer itu memiliki dua sistem operasi, dan yang keempat itu ada full OS. Nah, lalu materi berikutnya ada install Ubuntu server. Nah, cara install Ubuntu di VirtualBox yang server dulu itu persiapkan file ISO Ubuntu server, persiapkan aplikasi VirtualBox, klik tombol New pada VirtualBox, identifikasikan kriteria nama VM, tempat penyimpanan VM, input file ISO, memori, virtual hard disk, dan seterusnya. Lalu yang terakhir, ikuti panduan pengaturan instalasi Ubuntu server. Nah, di sini saya akan mempraktikkan terlebih dahulu yang install Ubuntu server. Nah, teman-teman masuk dulu ke VirtualBox-nya. Lalu teman-teman bisa pilih new. Lalu untuk VM name-nya bisa teman-teman sesuaikan. Lalu untuk VM foldernya bisa teman-teman sesuaikan juga. Lalu untuk di bagian ISO image, kalian masukkan file ISO Ubuntu server yang udah di download. Lalu ini bisa teman-teman sesuaikan, passwordnya masukkan. Untuk virtual hardware-nya
disknya cukup 10 GB aja. Jika serasa sudah fix, teman-teman bisa pilih yang finishnya ini. Dan untuk bagian ini teman-teman tunggu sebentar. Oh ya, untuk mempercepat proses penginstalan, sebaiknya teman-teman matikan akses internetnya agar proses penginstalan itu lebih cepat. Nah, di sini teman-teman bisa pilih bahasanya. Saya pilih bahasa Inggris. Klik enter. Lalu untuk keyboard configuration-nya saya pilih yang English US. Enter. Untuk network connection-nya di enter lagi. Untuk konfigurasi proxy-nya saya enter aja. Untuk arsip mirror-nya juga di enter. Lalu saya akan melanjutkannya tanpa update atau install update. Jadi saya pilih yang continue with dan untuk storage configuration-nya juga saya dan saja. Kalau teman-teman mau custom, pilih yang custom storage layout, tapi saya biarkan default. Lalu done. Lalu ini untuk informasinya bisa kalian baca. Kalau sudah, pilih done. Nah, kalau udah yakin, teman-teman bisa lanjut dengan klik continue. Untuk namanya teman-teman bisa sesuaikan. Saya menamainya dengan Silva. Lalu server name-nya yaitu Ubuntu Silva. Username-nya siapa aja, passwordnya sesuaikan. Ketika sudah, teman-teman done, enter. Lalu untuk SSH setupnya saya skip. Nah, ini untuk proses instalasinya teman-teman bisa tunggu. Jika sudah ada tampilan reboot now, teman-teman bisa langsung klik yang reboot now dan tunggu proses bootingnya. Nah, di sini untuk login teman-teman masukkan username-nya. Username-nya itu Silva dan passwordnya. Nah, di sini saya sudah berhasil login ke Ubuntu server yang telah saya buat. Untuk mematikannya, teman-teman bisa klik yang tanda silang ini, bisa pilih yang send atau sudah di power up. Lalu untuk yang kedua itu ada Ubuntu desktop. Nah, untuk Ubuntu desktop itu cara installnya, persiapkan file ISO Ubuntu desktop hampir sama dengan yang ini. Dipersiapkan aplikasi VirtualBox-nya, klik tombol new pada VirtualBox, identifikasi kriteria nama VM, tempat penyimpanan VM, input file ISO, memori virtual hard disk, dan seterusnya. Lalu ikuti panduan pengaturan instalasi Ubuntu desktop. Untuk menginstal Ubuntu desktop, teman-teman bisa klik new. Lalu untuk namanya bisa teman-teman sesuaikan.
lalu pilih tempat penyimpanannya. Lalu masukkan file ISO si Ubuntu desktopnya. Ini saya memilih versi 20. Lalu uncentangnya ini teman-teman sesuaikan spesifikasi virtual hardware-nya. Untuk CPU-nya satu aja, dan untuk ininya saya ganti 10 GB. Kalau sudah, klik finish dan start. Nah, di sini untuk wallpapernya itu gambar leopard ya teman-teman, dikarenakan saya installnya itu versi 20. Nah, kalau teman-teman installnya versi 22 itu wallpapernya sedikit berbeda. Jadi untuk wallpaper versi 22 itu gambarnya itu ubur-ubur atau jellyfish. Nah, sedikit informasi sebelum teman-teman klik new untuk install Ubuntu desktop atau klik start si Ubuntunya, teman-teman alangkah baiknya mematikan koneksi internet terlebih dahulu agar nanti proses instalasinya itu cepat gitu. Nah, lalu di sini saya akan setting tampilan Ubuntu desktopnya. Nah, di sini saya pilih English. Lalu di sini saya akan klik yang install Ubuntu. Untuk keyboard layoutnya saya pilih yang English US juga. Kalau serasa sudah, lalu bisa klik continue yang ini. Ini agak lama ya. Nah, untuk update dan all softwarenya saya pilih yang normal installation, dan itu ada web browser, utilitas, office software, games, and media players. Nah, teman-teman bisa bebas mau pilih yang normal atau minimal installation. Nah, kalau yang minimal installation itu jadi kayak terbatas, jadi cuma web dan basic utilitas saja. Dan untuk other optionnya saya pilih yang ini dikarenakan opsi download update yang ininya itu belum bisa dipilih. Jadi saya pilih yang install third party software ini. Nah, kalau sudah, pilih yang continue. Lalu untuk installation type-nya saya pilih yang either disk and install Ubuntu. Nah, bebas jika teman-teman mau custom disknya secara manual, pilih yang something else ini. Nah, di sini ada tulisan install now. Lalu teman-teman bisa klik yang ini untuk menginstalnya.
sini ada informasinya, lalu teman-teman bisa klik continue. Nah, untuk wilayahnya teman-teman pilih Jakarta Time, ini Indonesia. Kalau sudah, continue. Nah, untuk name-nya itu bisa teman-teman sesuaikan. Silva. Untuk passwordnya bisa teman-teman sesuaikan juga. Dan di sini teman-teman bisa pilih yang login in automatically untuk login secara otomatis. Dan untuk yang ini kalau mau login itu harus minta password dulu. Jadi saya pilih yang ini aja, lalu klik continue. Nah, di sini ada proses instalasinya, jadi teman-teman bisa tunggu. Dan ini butuh yang dan ini adalah proses instalasinya, jadi teman-teman bisa menunggu sampai selesai. Dan ini teman-teman bisa geser-geser. Ini adalah iklan yang diberikan atau ditampilkan untuk mungkin sambil menunggu instalasi. Teman-teman bisa baca-baca ini. Nah, kalau proses yang tadi sudah selesai, teman-teman bisa klik restart now yang ini. Nah, ada pemberitahuan, klik enter. Lalu di sini teman-teman tunggu lagi. Nah, di sini teman-teman bisa klik username-nya, lalu masukkan passwordnya, enter. Nah, di sini teman-teman bisa skip aja, lalu next. Agak sedikit nge-lag ya teman-teman. Nah, kalau udah, teman-teman bisa klik done. Dan untuk tampil seperti ini, jadi teman-teman sudah bisa install dan masuk ke Ubuntu desktop yang telah install tadi di VirtualBox. Nah, untuk tampil jadi seperti ini, ada wallpapernya, ada kursornya bisa digerakin, lalu ada icon-icon aplikasinya ini. Nah, untuk melihat aplikasi lebih lanjut, teman-teman bisa klik yang ini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat aplikasi-aplikasi lainnya. Dan untuk ke terminal, teman-teman bisa ketikkan terminal ya, ini diklik. Nah, lalu di sini saya akan coba di host name ctl. Nah, ini jadi untuk informasi dari si Ubuntu desktopnya.
Lalu untuk materi berikutnya itu ada install Ubuntu CentOS atau CentOS. Nah, untuk install Ubuntu CentOS, teman-teman bisa klik new. Untuk VM name-nya bisa teman-teman sesuaikan. Lalu pilih tempat penyimpanannya, bebas ya teman-teman. Lalu isikan ISO image-nya. Nah, untuk ISO image teman-teman download dulu file ISO CentOS-nya di situs resmi nya. Dan saya pilih yang versi 7 ini, lalu open. Dan untuk ininya saya ganti jadi Silva, passwordnya untuk virtual hardware-nya bisa teman-teman sesuaikan. Harddisknya 10 aja. Kalau serasa sudah, teman-teman bisa klik finish. Dan klik start untuk Ubuntu CentOS-nya. Nah, kalau ada pemberitahuan seperti ini, teman-teman masukkan lagi file ISO CentOS-nya ini, lalu pilih yang mount and retribute. Lalu pilih yang install CentOS 7. Kalau ini yang putih berarti itu pilihannya itu, enter. Nah, untuk bahasanya saya pilih yang English, itu English US, continue. Dan di sini saya akan mengatur CentOS-nya, mulai date and time ini. Saya pilih regionnya itu Asia, lalu city-nya Jakarta. Dan untuk network time-nya teman-teman itu bisa aktifkan. Nah, kalau sudah, teman-teman bisa klik done. Dan untuk keyboardnya pilih yang English US, lalu done. Dan untuk instalasi sortnya saya biarkan default saja. Lalu untuk software selectionnya saya pilih yang server with UI yang ini, lalu klik done. Kalau udah, untuk instalasi destinationnya saya pilih yang automatically configure ini. Kalau sudah, klik done aja. Lalu untuk network dan hostname-nya diaktifkan. Nah, di sini saya juga mendapatkan IP address itu 10 stick
0.2.15. Lalu kalau udah, klik done. Nah, kalau serasa sudah, teman-teman bisa klik yang begin installation yang ini. Nah, di sini untuk crop password, teman-teman bisa sesuaikan untuk passwordnya. Nah, kalau password teman-teman lemah, itu untuk klik down-nya bisa dipencet 2 kali. Nah, seperti ini. Untuk user creation-nya ini namanya bisa teman-teman sesuaikan. Lalu untuk passwordnya masukkan yang tadi. Nah, kalau udah, karena passwordnya itu masih lemah, klik downnya juga 2 kali lagi. Nah, sudah. Dan untuk proses ini mungkin memerlukan waktu yang cukup lama, jadi saya akan skip untuk proses ini ya. Nah, kalau proses yang tadi sudah selesai, teman-teman bisa klik yang reboot yang ini. Dan teman-teman pilih yang paling atas. Dan yang tadi itu kepilih otomatis ya teman-teman. Dan di sini ada lisensi informasi, dan bisa teman-teman baca. Kalau ini bisa teman-teman klik I accept ini, lalu klik done. Kalau sudah, teman-teman pilih yang finish configuration yang ini. Nah, teman-teman bisa klik username-nya, lalu masukkan passwordnya, lalu klik yang sign in ini. Nah, ini untuk tampilan. Ini di sini teman-teman disuruh untuk pilih bahasa lagi. Saya pilih yang English US, klik next. Ini klik next, lalu next, lalu klik yang start using CentOS Linux. Nah, kalau sudah seperti ini, jadi teman-teman sudah berhasil masuk dan menginstal CentOS Linux di VirtualBox. Kalau mau keluar ininya CTRL kanan, nah bisa keluar. Lalu saya shutdown. Lalu untuk materi berikutnya itu ada install Debian. Untuk menginstal Debian, teman-teman bisa langsung klik new. Lalu untuk VM name-nya sesuaikan, bebas. Lalu teman-teman pilih tempat penyimpanannya.
Lalu teman-teman masukkan ISO image-nya. Saya memilih versi 12 AMD 64, dan untuk file ISO-nya teman-teman bisa download di situs resminya ya. Ini saya uncentang. Lalu untuk virtual hardware-nya 4 GB, CPU-nya 1 aja. Dan untuk virtual harddisk-nya saya sesuaikan dengan 15 GB. Nah, kalau sudah, bisa teman-teman klik finish. Lalu bisa teman-teman start. Nah, di sini teman-teman disediakan dua pilihan, ada yang graphical install dan install. Nah, kalau yang graphical install ini bisa pakai kursor gitu, tapi kalau yang install itu nantinya pakai keyboard. Untuk memudahkan, saya pilih yang graphical install. Nah, yang ini ya, yang paling atas. Kalau sudah, teman-teman bisa klik enter. Dan di sini teman-teman disuruh pilih bahasa. Saya memilih bahasa Inggris. Klik continue. Dan untuk lokasinya dikarenakan Indonesia itu nggak ada, jadi pilih yang outer. Lalu pilih yang Asia. Nah, lalu cari Indonesia. Nah, ini. Kalau sudah, klik continue. Nah, untuk ininya saya pilih yang US, continue. Lalu ini ya, keyboardnya saya pilih American English. Nah, di sini teman-teman bisa klik continue. Nah, untuk root passwordnya bisa teman-teman sesuaikan. Kalau udah, klik continue. Lalu untuk usernya saya namai dengan Silpa. Continue. Nah, untuk password ini teman-teman bisa dibedakan dengan password root yang tadi. Kalau teman-teman masih bingung, silahkan samakan aja. Kalau udah, klik continue. Di sini disuruh memilih daerah. Nanti karena saya ada di Pulau Jawa, saya pilih yang ini. Lalu klik continue.
lalu yang ini saya pilih yang with use enter this, yang ini yang paling atas. Lalu ini continue saja. Dan untuk partition disknya saya pilih yang ini, yang recommended for name user. Oke, continue. Lalu serasa sudah, klik yang finish ini, lalu continue lagi. Di sini teman-teman bisa klik yes. Lalu di sini teman-teman tunggu. Nah, untuk extra installation media saya pilih yang no, continue. Lalu ini pilih yang network mirror, yes. Pilih yang Indonesia, continue. Lalu pilih yang debian.org, continue. Nah, kalau teman-teman nggak punya proxy bisa skip saja. Di sini teman-teman tunggu lagi. Untuk yang configuring popularity contestnya, teman-teman pilih yes. Nah, di sini saya akan mencentang yang Debian desktop environment sama yang standar sistem utility saja. Nah, untuk yang genome-nya saya uncentang. Kalau sudah klik continue. Nah, di sini teman-teman tunggu. Kalau sudah, teman-teman untuk yang primary drive-nya pilih yang yes, continue. Kalau teman-teman pilih yang bawah yang ini, lalu continue. Nah, di sini teman-teman tunggu lagi. Teman-teman yang ini continue lagi. Nah, lalu untuk ini teman-teman pilih yang untuk yang tadi kepilih secara otomatis ya teman-teman. Teman-teman klik username-nya, lalu masukkan passwordnya. Dan password ini bukan password yang root ya teman-teman, jadi yang satunya lagi, enter.
Nah, di sini teman-teman pilih yang English US, atau next, dan skip. Lalu start using Debian GNU Arch Linux. Nah, untuk tampilannya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Untuk aplikasi-aplikasinya, dan teman-teman sudah berhasil menginstal Debian di VirtualBox. Kita shutdown dulu. Sekian presentasi saya kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.